Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1, kelas TE2A, mata kuliah Teknik Pemrograman Telekomunikasi 1. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, anggota kami ada Daniel Eka Arda Irawan dengan NIM 431240007. Yang kedua ada Fatimah Zahra dengan NIM 431240009. Dan yang ketiga ada William Eldad Sirait dengan NIM 431240002. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait sistem pembangkit sinyal DTMF. DTMF adalah singkatan dari Dual Tone Multifrequency, yaitu sistem sinyal yang digunakan pada tombol telepon. Setiap tombol pada keypad menghasilkan kombinasi dua frekuensi secara bersamaan, terdiri dari frekuensi baris atau low frequency dan frekuensi kolom atau high frequency. Dengan kombinasi dua nada ini, setiap tombol memiliki identitas sinyal yang berbeda sehingga dapat dikenali oleh sistem telekomunikasi. Selanjutnya ada tabel DTMF. Sistem DTMF memiliki 16 kombinasi tombol karakter, seperti angka 0 sampai 9, simbol bintang, pagar, dan beberapa tombol tambahan seperti A sampai D. Setiap tombol terbentuk dari pertemuan satu frekuensi baris dan satu frekuensi kolom. Tabel ini penting karena menjadi dasar penentuan sinyal untuk masing-masing tombol. Selanjutnya ada diagram blok sistem. Slide ini menjelaskan rancangan sistem pembangkit sinyal TTMF dalam bentuk diagram blok. Sistem terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu sumber sinyal frekuensi, selektor untuk memilih frekuensi baris dan kolom, chooser sebagai pengatur pilihan, header untuk menjumlahkan dua sinyal, throttle untuk mengatur laju proses, dan output sebagai hasil akhir. Semua blok bekerja bersama untuk menghasilkan sinyal TTMF sesuai tombol yang dipilih. Berikut ini adalah rincian penjelasan blok-blok yang terdapat dalam flow graph sistem DTMF. Yang pertama yang kami gunakan adalah blok signal source. Di sini kami menggunakan 8 blok signal source dengan 4 blok untuk frekuensi baris dan 4 blok lainnya untuk frekuensi kolom. Dengan semua blok itu menggunakan bentuk gelombang kosinus dan amplitude sebesar 0,5 volt. Kami menggunakan amplitude sebesar 0,5 supaya suara yang dihasilkan nanti tidak terlalu nyaring atau terdapat banyak noise. Selanjutnya adalah blok selector. Blok selector ini kami menggunakan dua blok. Yang pertama untuk memilih frekuensi baris dan yang kedua untuk memilih frekuensi kolom. Dengan blok selector ini memiliki 4 input dan 1 output. Selanjutnya adalah blok chooser. Blok ini juga terdapat dua blok chooser. Yang pertama untuk kontrol untuk memilih frekuensi baris dan yang kedua sebagai kontrol untuk memilih frekuensi kolom. Dengan optionnya itu ada 4, disesuaikan dengan frekuensinya. Contoh satu blok untuk frekuensi baris dan satu blok untuk frekuensi kolom. Dan frekuensinya itu diletakkan di labelnya. Seperti contoh di gambar ini. Selanjutnya ada blok adder. Blok ini berfungsi untuk menggabungkan dua sinyal menjadi satu sinyal DTMF. Nah, blok ini memiliki dua input dan satu output. Selanjutnya ada blok throttle. Nah, blok ini untuk supaya sinyalnya itu lebih stabil. Dan yang setelahnya adalah blok output. Di sini kami menggunakan 3 output, yaitu satu audio sync untuk mengeluarkan suara, dan yang kedua ada time sync untuk menampilkan sinyal dalam domain waktu, dan yang ketiga frekuensi sync untuk menampilkan spektrum frekuensi. Ini adalah flow graph sistem DTMF. Jadi cara kerjanya, signal source ini akan menghasilkan frekuensi yang nantinya frekuensi itu akan dipilih oleh chooser dan nantinya pilihan tersebut akan masuk ke dalam selektor dan dari selektor ini akan masuk ke dalam adder dan di dalam adder ini dia akan menggabungkan kedua sinyal tersebut menjadi sinyal DTMF. Dan selanjutnya diteruskan melalui throttle untuk mengatur kecepatan pemrosesan agar stabil.
Hasil akhirnya nanti akan dilihat melalui audio sync, yaitu suara, time sync, domain waktu, sinyal dalam domain waktu, dan frekuensi sync dalam spektrum frekuensi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian running program DTMF. Sebelumnya, DTMF itu adalah suara tombol yang biasa kita dengar waktu menekan nomor telepon. Misalnya angka 1 sampai 9, angka 0 atau tanda pagar dan tanda bintang. Prinsip kerjanya, setiap tombol sebenarnya menghasilkan 2 frekuensi sekaligus. Nah, kita coba. Kita di sini akan mencoba ngeran beberapa tombol yang ada di sini. Kita mulai dari tombol 5, yaitu frekuensi minimumnya 770 Hz dan frekuensi maksimumnya 1336 Hz. 770. Nah, suaranya seperti barusan. Jadi saat rangkanya dijalankan, semua tombol mempunyai batas frekuensi minimum dan maksimum seperti yang terlihat barusan. Dari grafik time amplitude kita bisa melihat bentuk sinyalnya, dan dari grafik frekuensi gain muncul 2 puncak frekuensi yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sekian saja dari saya. Terima kasih.